Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ibu-ibunya sudah lemas. Saking panasnya, jawab salamnya nggak ada suaranya. Ini dari yang hadir dari 125.000 orang, yang jawab salam saya cuma 4 orang. Saya doain yang jawab salam saya agak kencengan, insya Allah pulang dari sini nemu duit 2 miliar. Duit cepet banget aminnya, kenceng banget aminnya. Usaha Habib. Ulangi jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran didoain duit baru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Angkat tangannya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أعظم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيا الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, segenap kepada para alimil ulama, para kiai, para habaib, ketua RT, ketua RW, dan segenap kepada kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang tadi baru saja menyampaikan tausiah ilmunya, hikmah maulid kepada kita, yaitu Hadratul Mukarram Al-Ustaz Azam El-Haq, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, hidupnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para alimin ulama, para kiai, para asatid, para orang tua yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau sekalian, terlebih khusus kepada seluruh panitia yang alhamdulillah bisa mensukseskan acara pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini. Wabil khusus juga kepada saudara Rizky yang bisa mewasilahkan saya ke tempat ini. Kita doakan para panitianya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, diberikan keberkahan dunia wal akhirat, sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kelak di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di siang yang penuh dengan kemuliaan ini Allah izinkan kita untuk bisa sama-sama meringankan kaki kita, meringankan langkah kita untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan insya Allah setiap langkah kaki kita atau kendaraan yang kita gunakan menuju tempat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah dari bacaan-bacaan yang telah kita baca, insya Allah menjadikan sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat kepada kita. Dan kelak nanti di akhir hayat kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yaitu Hadratur Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat tak lupa kita berikan kepada para keluarganya Nabi, sahabat dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah dikategorikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad yang kelak nanti di hari kiamat kita semua akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang udah jam 10:30. Betul apa enggak? Ada di sini jamnya yang ngaco. Jam 9. Nanti teman batu gadang ini. Masya Allah, ini saya ceramah nggak usah lama-lama deh ya. Mau lama atau bentar? Saya pengen tanya ibu-ibu mau lama apa bentar? Bapak-bapak mau bentar apa lama? Bentar aja. Lama apa bentar? Soalnya takutnya saya ngerinya ibu-ibu bapak-bapak pada lapar ini. Saya pengen tanya capek apa enggak Bu? Lemes apa enggak Pak? Ngantuk apa enggak? Lapar apa enggak? Ini udah snacknya itu gimana? Masya Allah. Ya udah ibu, sedikit aja yang ingin saya sampaikan dalam momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, yang dimana ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikutnya Rasulullah, dalam momen peringatan Maulid Nabi ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergembira, senang, bahagia ketika kita merayakan atau mau memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah bilang Bu, kata dalam Al-Quran, "Qul," kata Allah bilang, wahai Nabi Muhammad, kasih tahu kepada seluruh pengikut-pengikut engkau. Siapa pengikut Nabi Muhammad nih? Kita semua nih, manusia-manusia yang ada di zaman sekarang, semuanya pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita semua ini bakal nanti akan semuanya akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Allah suruh bilang, wahai Muhammad, kasih tahu, kasih kabar kepada seluruh pengikut-pengikut engkau dengan kemuliaannya Allah, dengan karunia-Nya Allah, dan dengan kasih sayangnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah seluruh pengikut-pengikut engkau hendaknya untuk bergembira. Lalu ditanya, bergembira dalam segi apa ya Allah? Kata Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Allah? Bergembira atas kelahiran engkau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dan karunia kasih sayangnya Allah itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Ulama-ulama menganjurkan ketika masuk di bulan Maulid, ketika kelahiran Nabi Muhammad, kita harus bergembira, kita harus senang. Kita lihat pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu Abu Thalib, Abu Jahal, yang dimana dia tidak menerima, tidak menasehati, bahkan tidak senang dengan dakwahnya Nabi Muhammad, menentang dakwahnya Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Bayangin Bapak, kalau seumpamanya Bapak pengen berbuat baik, ditentang sama kita punya paman Pak, kira-kira bagaimana? Kesel apa enggak? Kesel. Tuh Nabi Muhammad juga begitu. Tapi apa? Abu Jahal disebutkan di dalam salah satu kitab bahwasanya setiap hari Senin itu Abu Jahal azabnya, siksanya dihilangkan oleh Allah. Pamannya Nabi Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad di hari Senin, kenapa itu pamannya Nabi tersebut di hari Senin azabnya diringankan oleh Allah? Karena ketika ponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW lahir ke permukaan bumi ini, dia sangat bergembira atas kelahiran ponakannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau setiap hari Senin azabnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Abu Lahab aja dia yang matinya mati dalam keadaan kafir, dijamin sama Allah bakal masuk ke dalam nerakanya Allah, cuman gara-gara keponakannya Nabi Muhammad lahir ke permukaan bumi ini girang, setiap hari Senin azabnya dihilangkan oleh Allah, tapi seterusnya tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang dengan modal cinta, senang kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah makanya momen dari peringatan Nabi, kalau kita merasa cinta sama Nabi, kalau kita merasa sayang sama Nabi, ikutin Bu akhlaknya Nabi, ikutin Pak akhlaknya Nabi. Contoh, didik anak-anak kita dengan didikannya Nabi Muhammad. Berapa banyak zaman sekarang anak yang ngebunuh orang tuanya? Banyak apa enggak? Berapa banyak di zaman sekarang anak pada songong sama orang tuanya? Banyak apa enggak? Berapa banyak orang tua khususnya bapak diajak berantem sama anaknya? Banyak apa enggak? Kenapa? Gara-gara kita juga Bu enggak ngedidik anak kita dengan didikannya Nabi Muhammad. Ini bocah-bocah segede gini nih, anak-anak kayak begini nih yang pada songong sama orang tuanya nih. Lu tong, lu kepala batu lu semuanya ini, makan mulu lagi. Ini anak-anak kayak begini Bu, banyak banget yang songong sama orang tuanya. Songong gak sama orang tuanya? Melawan gak? Ada emaknya dari mana? Mana emaknya coba? Yang mana orangnya? Tunjuk dong, yang mana orangnya? Masya Allah. Makanya Bu, Pak, kita didik dengan didikannya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya agar anak kita tidak songong? Bagaimana anak kita biar taat kepada kita, biar sayang sama kita? Dilihat dari diri kita dulu Pak, romantis apa enggak sesama hubungan kita, sesama pasangan kita. Dan zaman sekarang gimana Bu? Istri-istri zaman sekarang pada songong sama suami, betul apa enggak? Oh, bapak-bapak betul kenceng amat. Nah, iya, lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah, istri yang mulia Nabi Muhammad, romantisnya, sayangnya, perhatiannya sama suaminya yaitu Nabi Muhammad. Terus juga bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sama beliau, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam dakwahnya, atau ketika Nabi Muhammad pulang habis dalam ada keadaan urusannya, itu Sayyidatina Aisyah selalu berdandan Bu. Sekarang ibu-ibu kalau lakinya pulang kerja dandan apa kagak? Ya. Bohong. Zaman sekarang kan lakinya pulang kerja, ibu-ibu dasar pada robek.
Betul apa enggak Pak? Betul apa betul? Dicium lehernya bau presker. Betul apa betul? Dilihat belakangnya kerokan. Betul apa betul? Na'udzubillah min. Makanya lihat dulu kalau anak kita pengen kagak songong sama kita, lihat dari kita romantis dulu apa enggak. Rata-rata, ini mah rata-rata banyak orang begajulan gara-gara orang tuanya broken home. Tahu broken home? Tahu apa enggak? Ini orang daerah mana? Babelan ini namanya ya? Ngerti apa enggak broken home Pak? Broken itu artinya hancur. Home artinya bukan internet. Di home kan. Home artinya berarti broken home rumah tangganya banyak banget anak kita yang pada begajulan, pada bandel, pada kurang ajar gara-gara kita sebagai orang tuanya itu nggak akur. Laki bini berantem, laki bini main kata-kataan, istri berani-beraninya nadanya tinggi sama suami, suami biar kata mendapatkan salah satu pangkat yang sangat tertinggi dalam rumah tangga, tapi berani-beraninya main tangan kepada istri. Itu disebabkan apa? Karena kurang romantis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana Bu Pak romantisnya Nabi Muhammad? Pernah disebutkan dalam salah satu riwayat, pernah diceritakan setiap pulang Rasulullah dakwah itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha nyiapin minum. Setiap pulang dakwah Nabi pulang disiapin air teh. Bapak-bapak kalau pulang gawe kerja sama bininya siapin apa Pak? Kopi, kue, teh, air garam. Sayyidatuna Aisyah setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dakwah nyiapin teh, terus diminum sama Nabi, disisain sedikit. Itu Sayyidatuna Aisyah walaupun sedikit girangnya minta ampun. Bukan karena sisanya, tapi apa? Saking romantisnya Sayyidatuna Aisyah minum bekas yang di situ pernah bibirnya Nabi Muhammad bersentuhan dengan gelasnya. Pengen apa? Nyari keberkahan, nyari keromantisan. Nah makanya bapak-bapak kalau pulang kerja disiapin bininya kopi, sisain biar kata ampasnya. Gak apa-apa, jangan ngelihat ampasnya Bu, lihat berkahnya. Ya jangan ditolong juga ampasnya. Yang penting dicicip-cicipin sedikit mah nggak apa-apa, yang penting ngambil keberkahan Suami tidak akan sukses kalau bukan karena doanya seorang istri. Wow, betul kenceng amat tuh. Tapi istri tidak akan mendapatkan keberkahan kalau tidak mencari keridhaan dari suami. Lalu Bu, berantem dah. Tuh Nabi Muhammad, Rasulullah nih, nabinya kita, panutannya kita, makanya kita ikuti Nabi Muhammad. Diminum sama Rasulullah, disisain sedikit buat Sayyidatuna Aisyah. Setiap hari begitu tuh Bu. Setiap hari gak pernah bosan Sayyidatuna Aisyah sama Rasulullah. Seperti itu keromantisannya, kesosuitannya Rasulullah dengan istrinya. Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah pulang dakwah, dikasih minum sama Sayyidatuna Aisyah, diminum sama Rasulullah, cuman dihabisin ini minumannya sama Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah ngeliatin, ini kok kagak disisa-sisain minumannya, romannya laki gua haus ini. Dihabisin sama Nabi Muhammad. Siti Aisyah sedih, Siti Aisyah galau, murung Pak Siti Aisyah sedih. Kenapa? Biasanya disisain, ini dihabisin semuanya. Langsung Rasulullah nanya, ya Aisyah ini mata kecil, wahai Aisyah kenapa kau bersedih? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bersedih, bagaimana saya tidak galau, bagaimana saya tidak murung. Biasanya saya nyiapin engkau minum, selepas engkau dakwah engkau minum, dan engkau selalu sisakan sedikit buat saya. Tapi kenapa hari ini kau minum daripada minuman yang telah saya sediakan, tapi saya tidak diberikan walaupun sedikit pun.
Apa yang dijawab sama Rasulullah? Apa yang dijawab sama Rasulullah? Rasulullah sambil tersenyum menjawab apa? Wahai Aisyah, mengapa saya menghabiskan daripada minum ini? Dikarenakan kalau kau perlu tahu, ini air rasanya asin. Rasanya ternyata apa? Siti Aisyah salah naruh gula. Yang ditaruh garam. Apa maksudnya? Saking romantisnya Nabi Muhammad tidak mau menyakiti hati Siti Aisyah. Walaupun minumannya rasanya asin, tetap dihabisin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya kan kalau bapak-bapak zaman sekarang kan kagak, jangankan minuman, sayur asem aja kagak ada asem-asemnya, diseblok muka bini kita. Betul apa enggak? Makanan kagak nikmat aja marah-marah mulu. Betul apa enggak, Pak? Beda dengan Rasulullah. Makanya walaupun kita tidak bisa seperti Rasulullah, Rasulullah itu dikatakan apa? Basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Walaupun kita tidak bisa seperti Rasulullah, tapi setidaknya kita ada keinginan, kita ada niatan untuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, Pak, biar anak kita, biar bisa kita didik, minimal dari kita dulu pasangan suami istri mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Anak-anak zaman sekarang tuh sangat luar biasa Bu, khususnya perempuan. Hati-hati Pak kalau punya anak perempuan, sehelai rambut daripada anak perempuan kita, kalau anak perempuan kita udah balik, udah benar-benar mencakup umur yang sudah ditentukan oleh Allah agar dia wajib untuk mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah, sehelai rambutnya saja kelihatan yang bukan mahramnya, dia akan bisa nyeret kita Pak ke dalam nerakanya Allah. Makanya punya anak perempuan tuh hati-hati Bu. Siapa yang paling penting? Nih, ibu tarbiyatul ula, pendidik yang paling pertama untuk anak. Ibu-ibu yang harus mendidik anak-anak kita dari awal. Anak jangan cekokin YouTube, anak jangan cekokin hal-hal yang bukan dengan Nabi Muhammad. Kenalin Nabi Muhammad, kasih tahu siapa itu Nabi Muhammad. Sekarang saya pengen tanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, jawab yang kompak, kira-kira cinta apa enggak sama Nabi? Sayang apa enggak sama Nabi? Sekarang kalau misalkan kita semua cinta dan sayang sama Nabi, saya pengen jawab, pengen nanya dan jawab yang kompak, siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Kurang kompak. Tolip. Ini anak siapa nih orang ini? Anak siapa? Ulangi, jawab yang kompak. Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Siapa? Hah? Aminah. Fatih. Siapa? Khadijah. Dah. Tadi perasaan kompak dah. Abdullah. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdul. Yang kompak siapa nama bapaknya Nabi? Siapa nama ibunya Nabi? Siapa nama kakeknya Nabi? Siapa nama neneknya Nabi? Fatimah. Itu juga beberapa orang doang yang jawab. Kenapa kita kagak tahu Pak? Karena kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Karena kita nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Bagaimana kita pengen ngasih tahu anak-anak kita? Bagaimana kita pengen kenalin anak-anak kita Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad? Itu juga kita tahu. Abdullah nama bapaknya, ibunya namanya Siti Aminah juga dari sholawatan. Betul apa enggak? Abdullah nama ayahnya Aminah. Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah,
Semuanya juga kita tahu dari sholawatan itu tadi. Kenapa? Karena kita gak kenal siapa Nabi Muhammad. Bagaimana cara biar kita kenal sama Nabi Muhammad? Nih kita sebagai orang tua, kita punya anak, minimal kita ajak, kita suruh anak kita pergi ke majlis-majlis taklim, suruh pergi ke majlis-majlis maulid. Biar kenapa? Biar kenal Nabi Muhammad. Karena kita nggak akan bisa kenal Nabi Muhammad kecuali dari majlis maulid, kecuali dari majlis taklim. Coba saya tanya sama ibu-ibu, kenal nggak Nabi Muhammad di mall? Kenal apa enggak? Ibu-ibu kalau ke mall ada gak Nabi Muhammad? Ibu-ibu kalau ke pasar ada gak Nabi Muhammad? Cuman di majlis maulid doang kita bisa kenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh minimal suruh anak-anak kita buat ngaji, buat hadir maulid. Kalau ada dikasih rezeki lebih sama Allah, pesantrenin anak kita Pak, biar bisa nolong kita sebagai orang tua. Ayo main habis ilmu dasar, ayo. Nama-nama apa? Nama-nama Nabi. Nabi dari A apa? Nah, nggak bisa jawab kan? Berdiri, sini. Ini ngobrol sih lo, habis ceramah lo. Siapa namanya? Abang Rai. Abang Rai. Umurnya berapa? 8. Ibunya ada gak? Ada. Mana? Yang mana? Bapaknya ada? Kerja. Minta duit lah sama bapak. Tuh, biar apa? Biar kita kenal dengan Nabi Muhammad. Minimal kalau dikasih rezeki pesantren anak kita, biar apa? Biar bisa nyelamatin kita Pak, Bu, di dunia sampai akhirat. Kalau punya anak yang soleh itu nikmat. Punya anak yang soleha itu enak, bisa nolong di dunia, di kuburan sampai akhirat. Terakhir sebelum saya tutup tausiah saya, itu nanti disebutkan dalam satu riwayat, ketika di dalam surganya Allah, kalau kita punya anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tua, kalau kita nanti seumpamanya masuk ke dalam nerakanya Allah, bisa ditolong sama anak kita. Diceritakan pernah di dalam surga, nanti dalam surga ada satu anak muda yang lagi nangis. Ada satu anak muda yang lagi nangis, lagi bersedih di dalam surganya Allah. Sampai ini anak muda tangisannya terdengar oleh Allah. Allah sampai bertanya sama malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Wahai Ridwan, ada suara siapa itu di dalam surga? Mengapa suara tersebut ada suara tangisan? Saya tidak mau di dalam surga ada suara kesedihan. Yang saya inginkan semua para penghuni yang ada di dalam surga semuanya merasa kenikmatan yang ada di dalam surga. Saya nggak mau, kata Allah, dalam surga semuanya ada kesedihan. Saya mau penghuni surga semuanya pada bahagia. Akhirnya sama malaikat Ridwan dicek di dalam surga, dicek dalam surga siapa yang lagi nangis, siapa yang lagi bersedih. Ternyata ada satu anak muda yang sedang menangis, yang sedang bersedih. Akhirnya ditanya sama malaikat Ridwan, wahai Ridwan, wahai anak muda, mengapa engkau menangis di dalam surga? Sedangkan tangisanmu itu sampai terdengar oleh Allah. Saya ditegur oleh Allah. Saya tidak mau di dalam surga ada suara tangisan. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau bersedih? Apa yang dijawab sama pemuda ini? Wahai malaikat, ketahuilah mengapa saya menangis di dalam surga. Saya menangis disebabkan saya masuk surga sendiri, sedangkan kedua orang tua saya berada di nerakanya Allah. Ini anak muda masuk surga sendiri, sedangkan kedua orang tuanya berada di nerakanya Allah. Mudah-mudahan bukan kita yang berada di nerakanya Allah. Akhirnya Allah bilang, malaikat Ridwan ngadu kepada Allah, ya Allah, ini ada pemuda yang sedang bersedih, yang sedang nangis, disebabkan dirinya masuk surga sendiri, sedangkan kedua orang tuanya ada di neraka-Mu, ya Allah.
Apa yang dijawab sama Allah? Ketahuilah wahai malaikat, ambil orang tuanya yang ada di neraka, masukkan ke dalam surga saya, disebabkan karena kesolehan anaknya. Jadi punya anak soleh bisa nolong kita Pak, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan anak-anak kita yang selalu berbakti kepada kita. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua, mudah-mudahan bisa mendidik anak-anak kita dengan didikannya Nabi Muhammad. Dan harapan kita, mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita yang kita sayang, yang kita cinta, insya Allah bisa semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa masuk surga semuanya bareng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tausiah ini saya tutup, saya pengen mengajak kepada semua yang hadir pada siang yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini untuk sama-sama baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kepengen semua yang hadir dilantangkan suaranya, dikeraskan suaranya buat baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan Bu, Pak, niatin, ini kita masih di penghujung, masih masuk di bulan Rabiul Awal, udah mau habis bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Bu, ulama-ulama nganjurin kalau masuk bulan Rabiul Awal Pak, banyak-banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab berkat sholawat insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pengen ngajak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sama-sama yuk kita lantangkan, kita keraskan suara kita buat baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat yang kita baca, hajat-hajat kita, doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan berkat sholawat yang kita baca Allah permudah daripada semua urusan-urusan kita. Berkat sholawat yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Berkat sholawat mudah-mudahan yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Berkat sholawat mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan berkat sholawat anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang layak. Dan insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat ketika nanti kita meninggal dunia di akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Semuanya sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasul. Salatullah ala yasin. Sambil diangkat tangannya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi ahlil badri. Salatullah salam ya Rasulullah Rasulillah. Salatullah ala yasin la ilahi salli bil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salli bil ummah minal afati wan niqmah wa
ومنهم ما بأهل البدر. Allah semuanya salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin min. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى. Sekali lagi semua yang keras. Allahumma. Ya Allah, mudah-mudahan berkat sholawat yang kami baca pada siang hari ini, ya Allah, zalimin, Allahumma. Ya Allah, mudah-mudahan Kau panjangkan umur kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Berikan keberkahan dunia wal akhirat padanya, ya Allah. Limin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa dhiyaiha wasallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina. Allah, mudah-mudahan berkat sholawat tibil qulub yang sedang sakit Kau angkat penyakitnya, ya Allah. Orang tua kami, keluarga kami yang sedang sakit Kau angkat penyakitnya, ya Allah. Wa afiyati abdan. Sehatkan dengan kesehatan yang sempurna, ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, tetangga kami yang sakit, ya Allah. Berkat sholawat mudah-mudahan Kau berikan keberkahan dalam hidup kami, ya Allah, dalam rumah tangga kami, ya Allah. Alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah nggak akan angkat kaki kita kecuali Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan berkat maulid kita pada siang yang dengan kemuliaan ini, rumah tangga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa bermanfaat dunia wal akhirat, yang bisa menolong kita dunia wal akhirat. Insyaallah mudah-mudahan doa-doa kita selalu diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosanya.
Allah terima semua amal-amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya taman di antara taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan lewat perkumpulan kita pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kelak akhir hayat orang tua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.